Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini video saya Kamal Hanif Mazaya dari kelas 10 TKJ. Nah, di video ini kita akan mencoba cara-cara untuk mengakses sebuah router mikrotik. Nah, jadi apa itu akses mikrotik? Jadi kalau kita mau mulai konfigurasi, di router, nah kita pasti harus masuk dulu ke perangkat tersebut, masuk ke sistemnya. Kita jadi harus masuk ke perangkat mikrotik yang kita miliki terlebih dahulu. Nah, kita bisa sebut masuk ke mikrotik ini mengakses router. Nah, dalam mengakses router itu terdapat beberapa metode. Dan di sini yang bakal kita praktekkan yang bakal kita pelajari untuk mengakses cara-cara untuk mengakses mikrotik. Yang pertama kita bakal pakai Winbox. Terus ada juga Webfig, juga Telnet, sama yang terakhir nanti kita coba pakai SSH. Nah, untuk informasi, bahkan sekarang mikrotik ini karena sudah canggih, dia sekarang sudah bisa dikonfigurasi pakai HP melalui perangkat smartphone. Coba kalau kita lihat itu di Play Store mungkin ada mikrotik app. Nah, di Google Play bisa dicari mikrotik. Nah, itu jadi ada software resminya. Jadi kalau misalnya kita mau praktis, mau mudah dalam konfigurasi, bisa di mana aja kapan aja, tuh bisa pakai HP juga sekarang. Nah, langsung kita coba dari cara yang pertama. Nah, cara pertama tadi apa? Pakai Winbox. Jadi metode pertama kita bakal pakai Winbox. Nah, Winbox itu apa sih? Winbox adalah sebuah software utility yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat mikrotik. Nah, terus Winbox ini dia merupakan sebuah software resmi yang dikembangkan langsung oleh mikrotik. Jadi mikrotik dia selain ngebuat seputar router, ada perangkat keras, perangkat lunak, OS-nya, dia juga ngebuat softwarenya, membuat alatnya untuk memudahkan pengguna mikrotik biar bisa konfigurasi perangkat mikrotik mereka. Nah, itu Winbox. Misalnya kita belum punya Winbox, gimana caranya? Kita jadi kalau mau akses mikrotik pakai Winbox tuh kita harus download dulu Winbox-nya. Kita harus punya dulu aplikasi Winbox. Nah, aplikasi Winbox dapatnya dari mana? Bisa dapat di situs resminya mikrotik. Coba kita coba nih. www ada di mikrotik.com. Nah, ini ya website resminya mikrotik router and wireless. Nah, nanti ini tampilan website-nya kira-kira. Nah, terus di sini tuh ada di bagian software nih. Menu software tuh bisa diklik. Nah tuh di sini nanti tampilannya dia langsung ada Winbox. Nah, ya di sini kita langsung bisa download. Dia menyediakan kalau download di sini tuh kita bakal dikasih versi terbaru. Ada yang versi 64 bit, ada juga versi 32 bit. Jadi dia nyediain dua opsi nih. 64 bit bisa, kalau yang nggak support 64 bit bisa pakai yang 32 bit. Nah, itu bisa langsung dipilih aja, diklik. Nah, nanti otomatis kita bakal mulai ngedownload si Winbox-nya. Nah, jadi itu Winbox. Jadi kalau mau pakai metode Winbox buat akses mikrotik tuh kita download dulu. Ada software tambahan yang ditambahin di perangkat kita. Nah, nanti kalau sudah install, nah jadi ini itu apa namanya sih, icon. Nah, icon Winbox tuh bakal seperti ini. Softwarenya kelihatannya nanti gini logonya. Nah, Winbox. Ini ya. Winbox kali 64. Nah, saya waktu itu downloadnya berarti yang 64 bit. Nah, jadi ini Winbox. Coba kita buka Winbox-nya. Oh ya, pertama kalau mau akses router juga, mau akses mikrotik, kita tuh harus terhubung dulu sama router tersebut. Kita harus terhubung melalui apa? Contohnya bisa terhubung lewat tunnel, lewat langsung pakai kabel Ethernet atau wireless juga bisa. Nah, di sini saya sudah terhubung pakai Ethernet. Nah, jadi hubungin dulu. Di sini saya sudah hubung pakai Ethernet. Nah, nanti di sini
Winbox tampilan lagi nih. Ada file, tools, connect to mana, loginnya diisi, password, add set, connect to Roman, connect, dan lain-lain. Nah, terus kalau kita sudah terhubung tuh kita bisa klik Nickboards. Nah, Nickboards, terus biasanya awal-awal tuh nggak ada yang muncul, bisa di refresh. Nah, ini bakal muncul identitas router saya. Nah, Nickboards ini apa? Jadi Nickboards ini dia bagian Nickboards ini bakal nunjukin perangkat mikrotik yang terhubung, yang sudah terhubung sama perangkat kita. Nah, di sini nih ada nih punya saya. Nah, kalau sudah tinggal diklik nih, boleh klik mana routernya, langsung connect. Nah, nanti udah connecting, login. Nah, langsung kita masuk ke router. Nah, mulai dari sini kita sudah bisa mulai konfigurasi routernya. Ini lihat ini dulu. Nah, kita bisa mulai konfigurasi lewat sini. Nah, keunggulan Mikrotik tuh keunggulan Winbox tuh salah satunya dia tuh satu-satunya metode di mana kita bisa ngakses router tapi pakai MAC address. Jadi satu-satunya yang bisa ngakses pakai MAC address itu cuma Winbox. Sisanya kita harus masang IP address terlebih dahulu di routernya. Nah, ini ya. Kita pakai MAC address nih. Karena kondisinya router saya masih kosong. Nggak ada konfigurasi. Kita coba konfigurasi pakai Winbox. Nah, Winbox tuh juga support GUI. Dia bisa GUI sama CLI. GUI sama CLI. Nah, ini ya. Kalau CLI, command line interface, jadi perintahnya kita konfigurasi menggunakan perintah. Jadi berbasis teks. Kita harus hafalin perintahnya nih. Misalnya saya coba mau ganti nama. Perintahnya berarti system identity set name RB Kamal. Nah, ganti nama. Tapi kalau pakai GUI kita bisa langsung klik-klik aja menu yang ada di Winbox-nya. Nih, saya masang IP address. Bisa IP langsung address-nya diklik. Ada tanda plus nih, add. Kita tambah address baru. Saya pasang 192.168.20.1/24. Pasang di enter 2. Apply, oke. Nah, jadi buat GUI itu terkesan lebih praktis. Tapi biasanya orang-orang belajar banyak yang pakai CLI juga, menghafal perintah gitu. Nah, jadi itu pakai Winbox. Nah, kita sudah pasang IP. Sekarang kita coba metode lain. Setelah kita pasang IP address, di sini yang kedua webpick, web configuration. Nah, kalau webpick kita bisa pakai aplikasi web browser bawaan di laptop kita, perangkat kita. Nah, langsung aja kita coba. Caranya gimana? Ini dia biasanya kita searching tuh di kolom sini yang di atas, tempat biasanya kita naruh link. Itu bisa langsung ditulis IP dari router kita. Di satu nih. 192.168.21. Enter. Tunggu sebentar. Nah, lalu nantinya hasilnya bakal kita masuk ke router kita. Coba saya ulangi. 192.168. Jadi routernya 20.1. Coba saya pakai Chrome. 192.168.20.1 /webpick. Nah, tes ini 881 tuh kondisi default. Coba 21. Coba gini, webpick. Nggak bisa sih. Nah, itu jadi pakai webpick. Webpick itu kita langsung aja tulis di kolom itu. Nah, kalau sudah kita bakal langsung bisa masuk ke routernya. Tampilan sama, webpick itu dia support pakai tampilan GUI sama CLI. Jadi kalau GUI kita juga bisa pakai sabar. Sengat aja gitu jangan-jangan. War.
Nih mungkin terkadang gagal. Coba 20, 20. Bisa nggak? Nah, ini masuk nih webpack-nya. Jadi gini tampilan webpack. Mungkin awalnya kita mesti agak asing ini quick set. Nah, di sini ada webpack. Diklik. Nah, di sini kita bisa mulai konfigurasi sesuai keinginan kita. Ini terkadang kalau misalnya webpack gagal tuh, kayak saya tadi, kita konfigurasiin aja IP laptopnya, gateway-nya kita pasang pakai IP router. Nah, tadi saya ganti IP laptop sebentar, hasilnya bisa masuk webpack. Tadi itu webpack. Nah, dia support GUI ini, kita bisa pilih-pilih IP addresses. Nah, kita bisa atur-atur di situ. Juga ada terminalnya. Jadi kita juga bisa ngatur pakai perintah, pakai CLI. Nah, itu webpack. Selanjutnya, cara selain webpack ada telnet. Telnet itu telecommunication network. Jadi ini salah satu cara buat remote access ke router. Pakai apa? Telnet kita bisa pakai command prompt. Nih, command prompt. CMD. Aplikasi bawaan, salah satu software bawaan pada perangkat Windows. Perintahnya telnet. Nah, masukin IP-nya. Nah, telnet 192.168.20.1. Enter. Nah, begitu kita enter nanti bakal langsung ditanyain login, masukin usernya. Misalnya ini contoh admin, enter, passwordnya nggak ada. Nah, terus masuk. Mulai dari sini kita bisa mulai konfigurasi. Nah, tapi konfigurasi telnet ini kita cuma bisa pakai CLI. Jadi cuma bisa pakai yang berbasis teks. Nggak bisa yang pakai menu-menu langsung klik gitu. Nah, ini ya saya coba ganti nama. Set name RB TKJ. Nah, itu ya bisa konfigurasi, kita bisa mulai. Itu pakai telnet. Jadi telnetnya nggak perlu download aplikasi baru. Kebutuhannya kita butuh apa? Butuh masang IP dulu. Routernya harus punya IP. Selain itu, yang terakhir pakai SSH, Secure Shell, protokol Secure Shell. Nah, ini jadi kayak telnet, tapi bedanya sama telnet, SSH itu lebih terenkripsi. Makanya kalau SSH kita butuh download SSH client, ya SSH aplikasi yang support SSH. Di antaranya apa? Ada Putih. Nah, di sini saya pakai Putih nih. Putih Exe. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang support SSH. Selain itu ada juga Bitwise, kalau salah Bitwise SSH client. Nah, caranya nanti ada kolomnya hostname, itu bisa kita isi. IP router, connection type-nya, cara terhubungnya SSH, pilih, langsung open. Kita tunggu. 92.168.20.1. Nah, potensial security. Nah, mungkin kalau Putih kadang muncul seperti ini, bisa di accept aja. Setuju. Connect once juga boleh. Kita pilih. Nah, accept. Nah, di sini kita sudah masuk ke router. Password. Suruh password. Kita ulangi ini lagi. 192.168.20.1. Nah, login admin, passwordnya kosong. Langsung masuk. Nah, sama kayak telnet dia harus pakai CLI. Jadi berbasis teks, kita harus menghafal perintah-perintah yang dibutuhkan buat mulai konfigurasi. Nah, jadi itu tadi cara-cara dan cara-cara untuk mengakses mikrotik. Bisa dipakai yang mana terserah si pengguna routernya sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, sekian dari saya. Semoga ini videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.